Ini bukan e-bike buat semua orang. Karena kalau lu lagi nyari e-bike yang enteng, yang ringan, yang sok-sok analog, yang pura-pura kayak sepeda biasa, mendingan skip aja. Karena e-bike yang satu ini beda. Dia punya bobot yang signifikan, torsi yang besar, dan tenaga yang gak habis-habis. E-bike ini sengaja diciptakan untuk bisa dipakai main jauh, main lebih lama, main lebih fun, dan tentunya lebih brutal. This is a high performance e-bike. Nggak jauh-jauh pasti enduro lah. Nope, e-bike ini ada di kategori trail. Hah? Trail tapi high performance. Disitulah titik menarik untuk dibahas. Let's do this. Roll the camera and action. Let's do this! Rock and roll! What's up rock and roll? Selamat tahun baru dan selamat datang kembali di Tinjauan Desain MTB. Dan aing semangat kieu. Gimana? Masih pada main MTB nggak? Gua sih masih. Lihat aja ini. You drop your bar, we drop the whole bike. MTB rules. So, kali ini gua akan ngebahas satu IMTB yang bisa dibilang nggak mencoba pura-pura atau nyamar sebagai sepeda analog. Setelah sebelumnya ada Colossus TLE yang rasanya seperti sepeda analog, very playful, lu lupa bahwa lu punya motor listrik di sepeda lu. Kali ini keluar lineup baru lagi dari Colossus, kategori trail. So, kalau TLE itu lightweight, ringan, berarti ini heavyweight. Ya nggak sedangkal itu juga. E-bike trail yang satu ini adalah heavy duty. Dia didesain dengan motor yang high performance, dengan baterai yang melimpah, dan jujur bobotnya cukup signifikan. Tuh kan bobot. Tapi dengan alasan kuat di balik bobot itu. Alasan apakah itu? Let's welcome to the stage Polygon Colossus TE. Colossus TE itu sebenarnya kakak kandungnya Colossus TLE. Atau adik kandung ya? Ya pokoknya saudara kandungnya Colossus TLE. This is Colossus TE. Didesain dengan DNA yang sama dengan DNA-nya Colossus TLE, yaitu DNA Colossus N dan DNA Colossus DH. Turunan serius.
Tapi ini di kategori Trail EMTB dengan suspensi depan 160 dan belakang 140. Secara material, keseluruhan sepeda, triangle belakang, triangle depan, full carbon fiber, ACX-nya polygon yang terkenal tipis tapi kuat. Frame-nya sendiri sudah menganut sistem atau platform modern karena dia udah full support UDH, Universal Derailleur Hanger. Jadi frame-nya udah future proof buat nerima hanger-hangernya SRAM atau hanger-hanger T-Type yang lainnya. Cepret, pasang, langsung gas. Nggak perlu lagi pakai anting-anting atau pakai derailleur hanger yang terpisah yang harus cocok-cocokin sama frame. No, any kind of T-Type drivetrain tinggal tempel di situ. Plus, linkage-nya udah pakai double row sealed bearings. Di seluruh linkage-nya termasuk di yoke shock mount-nya, sepeda ini semuanya sudah double row sealed bearings. Jadi bisa dipastiin tahan banting, panjang umur, dan minim sekali drama. Lu perlu nunggu 2 tahun gitu sampai akhirnya lu baru ganti bearings, atau 3 tahun, 5 tahun, 12 tahun. Pokoknya itu bearing yang amat sangat tahan banting dan panjang umur. Desain shape-nya straight to the point. Tebek, gempal, kokoh, gagah deh. Industrial banget. Makanya gue bilang ini heavy duty trail e-bike. Seperti Colossus TLE, profilnya pakai pola square yang tegas. Lalu sudut-sudutnya dibikin curve. Dia juga punya celah buat ngatur sek rear shock sekalian pangkas bobot secara keseluruhan. Warnanya gimana? Lagi-lagi straight to the point. Sangat industrial. Colossus TE0 AXS pakai deep racing green dengan decal silver. Sementara Colossus TE8 AXS pakai chrome gray dengan decal black. Plus ada detail-detail glitter yang sekarang lagi ngetren banget. Jujur gue lebih suka warna yang TE8 dibanding yang TE0 AXS. Ternyata 2 tipe. Bedanya apa itu? Yes, ada 2 tipe yang terjembreng jadi 2 spek. Untuk Colossus TE0 AXS, full spek Mafia, kombinasi fork RockShox Lyric Ultimate Travel 160 dan rear shock RockShox Super Deluxe Select dipasangin sama group set SRAM XX Eagle AXS 12 speed. Wireless, man. Sementara untuk Colossus TE8 AXS, spek di bawahnya sih, tapi masih sadis. Kombinasi fork Marzocchi Z1 Travel 160 dan rear shock Marzocchi Bomber R dipasangin sama group set dari SRAM GX Eagle AXS 12 speed. Ini gimana nih? Makin kesini kok wireless group set kok makin mainstream ini, bor. Gawat ini. Gue harus segera pindah ini. Masa mainan kabel terus, harusnya udah mainan cas-casan ini, group set yang dicas. Brake set keduanya pakai Magura MT7 dengan lever HC3 dan wheel set keduanya pakai Maxxis Dissector 29 inch dengan lebar 240. Ini sebenarnya masih muat sampai ke 260. Desain seat tube-nya pakai dropper post dari Trans-X di diameter 34,9, super kokoh, dan dengan seat tube ini sanggup menelan dropper sampai travel 200 mm. Nah, ada yang cakep nih. Dari tadi gue ngomongin group set, tapi gue nggak ngomongin cranknya kan. Cranknya ini cukup cakep, cukup cantik, karena dia pakai Praxis E-Crank Type 2. Ini adalah salah satu crank khusus buat e-bike yang karakternya heavy duty lagi. Dan Praxis E-Crank ini memang udah pasangannya motor Bosch. Wih, pakai Bosch. Boschnya tipe yang apa nih? E-bike ini ditenagai oleh motor Bosch Powerline CX Gen 5. Torsinya 100 Nm dengan peak power sampai 750 watt. Edan pisan. Lalu diguyur sama baterai Bosch PowerTube 800. Men, 800 watt hour.
Pantes lu bilang heavy duty. Ini mah e-bike high performance buat main jauh, main lama. Tapi bisa main brutal nggak? Lah ya memang itu tujuannya. Dengan motor dan baterai segede itu, dijamin lu nggak akan pernah bisa frustrasi ngadepin tanjakan sebrutal apapun di track. Performance line CX Gen 5 ini tenaganya super badak dan baterainya nggak habis-habis. Dan karena dia dilengkapi oleh berbagai sensor, ada sensor cadence, ada sensor traksi, ada sensor apalah, banyak banget. Itu yang membuat si motor ini jadi sangat intuitif dan siap ngikutin kemauan si rider. Praktis natural riding experience. Maximum speed harus ngikutin aturan standar internasional. Indonesia kebagian jatah 32 km per jam. Mentok, nggak bisa lebih lagi. Sisanya ya lu andalkan saja sama gravitasi. Dengan jarak tempuh, mereka klaimnya di 125 km. Dan ini di mode Eco. Ini keep on pedaling ya. Jadi kalau di selang-seling ada pedaling, ada coasting, ada turunan atau apa, mestinya bisa lebih. Dan lu bisa ngecek itu di app-nya. Rata-rata pemakaiannya sejauh apa, semampu apa, sebrutal apa dia bisa handle. Motor ini udah masuk ke kategori waterproof IPX5, yang artinya lu mau hujan, mau nyemplung ke parit sekilas atau lu cuci biasa, aman selama kagak lu jet wash. Aman. Geometrinya aman nggak? Kita bicara fundamentalnya dulu. Ini adalah e-bike kategori trail full 29er depan belakang. Dibikin mulet bisa kali ya, dan nggak bisa dibikin mulet. Travel belakang 140 dan travel depan 160. Itu pun bisa di overfork menjadi 170 mm kalau lu adalah tipe rider yang segala di jumping atau segala di drop. Itu dulu fundamentalnya. Now let's talk about the geometry pada size M. Head tube angle di 64,5 derajat. Menurut gue nggak rebah-rebah amat. Mungkin dia mau akomodir buat pedaling tapi masih confident buat di turunan. Si tube angle di 77 derajat, yang mana nyaman untuk pedaling curam maupun landai, panjang maupun pendek. Reach-nya sendiri panjang di 465 mm, ready for long high speed ride. Sementara panjang chainstay ada di Polygon style 445 mm, enggak, di 450 mm. Loh, kenapa 450? Karena motornya Bosch Powerline CX ini cukup punya dimensi, yang artinya dia akan makan tempat ke belakang juga. Otomatis chainstay posisinya juga jadi harus mundur. Dan untuk mempertahankan center weight tetap balance, chainstay mau nggak mau harus diperpanjang. Only 5 mm diperpanjang sehingga center weight keseluruhan sepeda tetap berada di tengah sepeda. Dengan perpanjangan ini, keseluruhan wheelbase ada di angka 1245 mm. Reach-nya nggak kepanjangan tuh. Menguntungkan, karena makin panjang logikanya semakin stabil buat dipakai turunan kebut-kebutan, mau di gujra-gajru kecepatan tinggi, atau mau di mau cornering ataupun drop, dia akan tetap balance karena panjang. Sepeda menjadi jauh lebih stabil. Artinya, sepeda ini bisa dibilang cukup ideal untuk dipakai bombing the trail. Bukan lagi playing the trail, tapi bombing the trail. Apalagi keseluruhan sepeda sudah menganut sistem Compact IFS. Apa tuh Compact IFS? IFS, Independent Floating Suspension. Ini adalah teknologi khas full sus high-end-nya Polygon. Nah, di Colossus TI itu pakai Compact IFS. Ini adalah IFS yang lebih ringkas, lebih simple, lebih ringan, lebih efisien, dan sedikit lebih stiff. Tapi dengan manfaat, benefit, fungsi yang sama dengan full IFS. Jadi gini deh, manfaat langsungnya aja deh. Yang satu, Compact IFS itu sangat sensitif dalam merespon benturan-benturan kecil. Jadi small bumps tuh gitu tuh
dia sangat sensitif merespon. Jadi kitanya sih lempeng aja, ban yang main begitu. Itu satu. Yang kedua, mid stroke pada rear shock itu cenderung lebih suportif, lebih keras gitu, lebih stiff, lebih kokoh. Jadi ketika lo lagi pedaling kenceng, dia tuh kayak berhenti di tengah, nggak sampai mendelep banget. Ini yang membuat anti squat tetap terjaga, no bobbing. Karena itu tadi di mid stroke dia berhenti, stuck. Dah main di situ aja dikit doang, cek, nggak ngunyek nggak gitu, nggak nguak. Yang ketiga, gerak as roda belakang itu naik turun cepet, singkat, padat, dan nggak ada kebanyakan gerak yang nggak perlu. Banyak sepeda lain yang geraknya ketika nabrak obstacle ke belakang dulu baru turun ke depan. Ini nggak, ini naik turun. Jadi tiap ada obstacle, dia naik dan langsung turun. Ini akan aman karena apa? AFS itu memisahkan kinerja antara gerak as roda belakang dengan input terhadap si rear shock. Jadi ini mau gujuk gitu, ini aman-aman aja, santai-santai aja. Makanya dibilangnya independent floating suspension. Independent satu sama lain kerjanya. Dan yang keempat, anti-race juga terjaga. Jadi ketika lu lagi ngerem di turunan belak putar, rear shock lu itu tidak memanjang dan locking, nggak terjadi brake jack. Sehingga lu tetap bisa mengendalikan sepeda dengan baik, lu tetap masih punya traksi, keseluruhan sepeda tetap aktif bergerak, nggak jadi ngerem belakang terus jadi nge-freeze sepeda, jadi nggak jadi gitu, tetap bermain. Ban depan dan ban belakang tetap aktif, dinamis bermain, tetap punya traksi, dan lu nggak akan over the bar, nggak akan loncat ngacuralit ke depan, itu tidak akan terjadi. Hasilnya, dengan AFS Compact ini mau lu pakai nanjak ngotot, gimana pun juga gitu ya, mau pakai turunan brutal, atau lu mau becek rem segila-gilanya, suspensi tetap kalem. Dan keseluruhan itu menjadi sangat indah dan bahagia karena ini Compact AFS. Lebih ringan, lebih simple, lebih ringkas, dan lebih efisien. Bentar. Gue jadi bingung nih. Lalu bedanya apa dong sama Colossus TLE? Oke. Bedanya Colossus TI sama Colossus TLE ya. Tentunya bobot dan kemampuan motornya jelas beda. TLE itu enteng santai, sementara TI itu berat gahar. Itu aja udah beda. Tapi menurut gua ada satu perbedaan yang jauh lebih signifikan, yaitu pada peruntukan dan perilaku ridernya. Yes, Colossus TLE lightweight e-bike itu adalah buat mereka yang seneng e-bike ringan, yang masih pengen rasa sepeda analog, yang lebih playful, teman main di bike park atau adventure santuy, ya kan? Yes, cerdas. Makanya waktu itu gue bilang Colossus TLE itu kayak mobil sport. Sementara di Colossus TI itu adalah buat mereka yang sadar ini IMTB. Jelas punya bobot yang signifikan, nggak pura-pura analog. Untuk mereka yang mau main jauh dan lama, siap ngadepin trail yang demanding, big adventure. Oke, kayak mobil SUV. Yes, seperti mobil SUV. Colossus T itu bagaikan sepeda ekspedisi itu, jadi bukan sekedar main setepok dua tepok. Meskipun dia masuk di kategori trail, Colossus T itu adalah sepeda serius, heavy duty e-bike yang selalu bisa diandelin. Bahkan ketika tenaga lo habis, Colossus T itu masih punya tenaga untuk siap dorong di track, mau sejauh atau selama apapun lo main. Jadi ini bukan tentang mana yang lebih hebat antara Colossus TI atau Colossus TLE. Ini adalah mana yang paling tepat sama peruntukan dan perilaku riding lu. Apakah lu anak SUV atau lu anak mobil sport? Menurut gua, Colossus TI adalah e-bike yang desainnya nggak banyak gimmick. Bahkan dia nggak ngasih flip chip. 29 depan belakang nggak bisa dibikin mulet. Iya, ini sepeda yang ride, on, and go. Sesederhana itu. Tapi secara karakteristik, spek teknologi, fungsi, dan peruntukannya jelas ini adalah e-bike trail yang heavy duty.
kelas SUV. So, berdasarkan itu, mari kita bicarakan price point-nya. Colossus TE0 EXS dibuka dengan harga 118 jutaan. Sementara Colossus TE8 EXS dibuka dengan harga 100 jutaan. Waduh, worth it nggak tuh? Jadi gini, kesalahan paling mahal di dunia IMTB ketika lo mau beli IMTB itu bukan karena salah milih spek, milih teknologi, atau milih warna, milih model, milih bentuk, tapi salah memilih peruntukan sepeda terhadap kebutuhan ridernya. Di situ lo bisa ngecek ini worth it atau enggak. Dan peruntukan Colossus TE itu jelas dari awal. Dia didesain untuk perjalanan panjang, berat, dan demanding. Real adventure bike. Pertanyaannya, lu tipe rider yang mana? Ya, yang jelas mah gue rider ganteng. Oke, terserah kowe. Oke, kira-kira demikian tinjauan desain MTB kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menghibur, semoga bisa kasih referensi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lu yang ngaku adventure sejati. Thanks for watching guys, and I'll see you in the next video. Rock and roll!